Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tamamul Iman. Pagi ini kita berada dalam kelas bela negara. Masih membahas tentang bela negara. Bela negara itu sebenarnya dua kata yang sederhana ya, yang simple, yang familiar bagi kita. Tapi implementasinya, penghayatannya, penerapannya yang memang sulit. Ya, apalagi jika dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti konsep yang kita tahu, ini kita sambil lihat PowerPoint-nya ya. Slide per slide, nanti bisa Anda unduh di bagian deskripsi secara langsung, situ ada. Silahkan diunduh saja. Nah, berdasarkan konsep, upaya bela negara adalah sikap atau perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya ya. Kita sebagai manusia manusiawi secara batin, secara naluriah pasti akan selalu punya keinginan untuk melindungi, untuk membela, untuk mempertahankan apa-apa yang kita miliki dari gangguan orang lain. Kita kan memiliki bangsa ini ya. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi ya, sangat penting bagi kita dan sangat berharga bagi kita semua. Ini ya. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara berdasarkan konsep juga adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ya, rela berkorban bagi bangsa dan negara, memiliki tentu saja kemampuan awal bela negaranya. Nah, salah satu strategi dalam membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi kompleksitas ancaman ini adalah keikutsertaan kita dalam melaksanakan revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara pada setiap warga negaranya. Nah, ini terwujud dalam keterpaduan pelanggaran secara lintas sektoral ya. Tanggung jawab bersama, pembinaan sumber daya manusia, tentu saja tujuannya untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Nah, bela negara ini berbeda dengan wajib militer ya. Bela negara bukan wajib militer. Meskipun dasar dari keduanya sama. Konsep induk keduanya adalah melindungi eksistensi negaranya. Sama sebenarnya, cuman bentuknya yang berbeda. Nah, kalau wajib militer itu dilaksanakan apabila negara dalam kondisi darurat, ya, misalnya dalam keadaan perang. Rakyat sipil yang terlatih ini dapat diterjunkan untuk kepentingan. Ini banyak nih negara-negara yang masih menerapkan wajib militer ya, misalnya ada Brazil, ada Inggris, ada Korea Utara, Korea Selatan, ada Amerika Serikat ya, ada Mesir, Meksiko, Rusia. Kalau di negara tetangga itu yang biasanya ada wajib militer Filipina, Singapura, kemudian Thailand, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja penerapan atau karakter bahkan teknisnya dalam wajib militer setiap negara itu berbeda. Ya, misalnya saja sebelum ke situ, wajib militer ini kan kewajiban bagi seorang warga negara yang berusia muda, yang berusia produktif antara kira-kira dari umur 18 sampai 27-28 tahun lah. Ya, itu usia produktif. Ya, untuk menyandang senjata, untuk untuk memperoleh pendidikan militer ya, menjadi anggota tentara, mengikuti pendidikan militernya guna meningkatkan tentu saja ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri gitu. Biasanya yang ditekankan adalah yang diwajibkan untuk wajib militer itu pria ya, laki-laki. Nah, kalau di misalnya contohnya kalau misalnya di Korea Selatan itu sama sebenarnya ya. Usia produktif usia 18 sampai usia 28 tahun itu wajib bagi laki-laki untuk mengikuti wajib militer selama 2 tahun kalau nggak salah. Nah, alasannya berbeda-beda tiap negara. Kalau di Korea Selatan
yang mendasari mereka kenapa warga laki-laki di Korea Selatan itu harus menjalani wajib militer, karena sampai sekarang itu masih ada ancaman yang berkelanjutan dari Korea Utara terhadap Korea Selatan ya, tentang serangan senjata nuklir. Nah, wajib militer bagi warga Korea Selatan bertujuan untuk mempertimbangkan situasi keamanan di Korea Selatan pasca terpecahnya semenanjung Korea menjadi dua ya, ada Korea Utara, Korea Selatan. Nah, menilik historis, menilik sejarah, mengingat konflik Korea pada waktu itu sekitar tahun 50 sampai 53, itu kan konflik mereka hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Nah, ini yang mengakibatkan kedua negara ini masih bersih tegang. Oleh karena itu, Korea Selatan itu memutuskan sejak 2018 itu undang-undangnya sudah berlaku. Setiap warga laki-laki dengan usia produktif itu wajib ikut militer. Nah, kalau misalkan Anda yang suka drakor ya, atau ngefans sama artis-artis Korea, sama artis-artis boyband, atau sama pemain bola yang dari Korea, itu pasti tahu siapa-siapa saja yang pernah atau sedang mengikuti wajib militer di negaranya. Nah, sedangkan itu tadi wajib militer ya. Sedangkan bela negara itu lebih menekankan pada sikap dan kesadaran kita untuk menjaga eksistensi suatu bangsa. Ya. Tujuannya adalah ada beberapa poin nih. Ini ada di slide 5. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, karena kita punya kesadaran, punya jiwa untuk mempertahankan, akhirnya kita juga berjuang dengan sungguh-sungguh ya, secara sadar untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal ya. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara ya. Banyak juga ancaman-ancaman dari kemajuan zaman yang sekarang ya, era digitalisasi, kemajuan teknologi informasi yang benar-benar menggerus identitas dan integritas bangsa kita. Globalisasi, internet ya, itu kan anak-anak zaman sekarang udah lumayan banyak yang terpengaruh, akhirnya bahkan identitas dan integritas bangsa pun mulai tergerus juga ya, identitas budaya terutama ya. Makanya dengan semangat bela negara ini kita punya semangat juga untuk menjaga identitas dan integritas bangsa negara kita. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila ya, dari sila 1 sampai sila kelima. Kita tidak hanya hafal kalimat-kalimatnya, tapi juga bisa menghayati maknanya, bisa menjalankan nilai-nilai dari sila-sila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjalankan nilai-nilai di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang keempat, melestarikan budaya. Nah, ini tugas generasi muda juga. Cobalah jangan apa ya istilahnya, kita jangan melulu menyukai budaya-budaya asing ya, yang kita lihat di internet ya. Gawai Anda itu digunakan untuk wawasan berkembangnya wawasan nggak apa-apa, tapi kalau sampai kita terpengaruh itu jangan sampai ya. Coba ikut-ikut komunitas kesenian tradisional, komunitas-komunitas musik, tari, dan lain-lain. Nah, itu untuk sebagai upaya untuk melestarikan budaya kita. Yang kelima, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, ini kita bisa melakukan apa terhadap negara ya, berdasarkan profesi kita masing-masing. Kalau misalkan Anda sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ayolah giat belajar dengan baik ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, kejar prestasinya, lantas lalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang tentu saja mencerminkan perilaku bela negara ini. Ya, fungsinya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah sebenarnya. Dari sini kita bisa belajar dari jejak historis bangsa kita seperti apa. Nah, untuk sasaran kampanye bela negara itu ada 3 ranah. Sebenarnya sama aja kalau misalkan kita buka taksonominya Bloom, itu ada di situ. Yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif itu otak ya, akal, pikiran kita
kecerdasan kita, membangun kecerdasan, membangun kesadaran terkait bela negara dalam menghadapi ancaman ya, baik dalam maupun luar, radikalisme, ancaman-ancaman globalisasi dan lain-lain. Pemahaman kita ditumbuhkan di situ ya. Kemudian yang kedua, aspek afektif. Di sini mental kita, batin kita diupayakan untuk ditumbuhkan emosinya dan pemahaman terkait bela negara serta bahaya yang mengancam keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, secara mental, secara batin kita juga udah kuat. Ya, aspek yang ketiga adalah konatif ya. Aspek konatif itu perilaku ya, mendorong perilaku terkait untuk bertindak dengan melaksanakan bela negara ya, seperti yang diamanahkan oleh konstitusi. Ini dalam ranah sehari-hari saja gitu, patuh terhadap hukum, patuh terhadap peraturan ya, belajar yang giat ya, jangan menerobos lampu merah misalnya, itu sangat sederhana sekali. Nah di sini itulah beberapa tujuan kenapa kita harus menanamkan jiwa atau semangat bela negara. Kesimpulannya adalah marilah dari sekarang kita tanamkan semangat bela negara kita yang mungkin pernah luntur pada masing-masing diri kita, karena fungsi bela negara dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Itu cukup dulu, saya Iman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.